Kisah tragis penganiayaan ABG David melebar kemana-mana. Kementerian Keuangan RI yang sedang pusing tujuh keliling karena perilaku ugal-ugalan anak ABG. Mereka tentu selama ini adem ayem, target penerimaan negara aman. Tiba-tiba saja membakar kantor pajak ketika gaya hidup salah satu terduga pelaku penganiayaan Mario, pacar Agnes, terkuak suka menggunakan barang mewah dan ditayangkan melalui media sosial. Semua kini tiarap. Apakah Mario baru saja usai atau sekitaran penganiayaan menayangkan tampilan dirinya dengan barang-barang mahal? Pastinya tidak. Cukup lama netizen hanya membatin dan kadang ada juga yang pengen. Semua hanya diam. Apakah atasan Bapak Mario alias Rafael tidak tahu? Bisa juga tahu, diam saja. Karena toh tahu juga apa yang mereka buat. Kini malah lebih parah lagi. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada pergerakan uang 300T. Bayangkan, itu setara dengan separuh anggaran pendidikan nasional dalam 1 tahun. Atau 2 kali lipat dari anggaran pertahanan dan Kemen PUR yang getol membangun di mana-mana. Itu perbandingan dalam setahun untuk negara. Padahal uang sebesar itu hanya untuk 460 orang. Berapa kayanya orang-orang ini? Potensi memiliki uang segitu gede, berimbang dengan anggaran negara setahun untuk membiayai ratusan juta orang. Apakah uang yang bergerak itu untuk negeri ini? Jelas bukan. Konon untuk Rafael saja ada 500 M untuk ber-40 saja. Betapa kaya rayanya mereka ini. Padahal elit negeri yang sok oposan mengatakan negara utang terus. Padahal yang omong itu juga pernah menghadapi badai dan bahkan bom waktu kasus pajak. Artinya ini bukan barang baru, namun hanya bisa menggoreng utang negara saja. Bisa dibayangkan jika tidak viral dan netizen menguliti gaya hidup Mario, semua masih adem ayem. Laporan sejak 2009 itu, ia berjalan begitu saja, menguap dan masih pada pesta pora di balik meja dan gaya hidup mewah birokrat ngaco itu. Pemerintah ngos-ngosan membangun, mereka ngos-ngosan karena kekenyangan. Coba tidak ada rengekan Agnes pada Mario. Tidak ada ledakan informasi beredar uang 300T. 500M di tangan 4-460 orang saja. 2009 sampai 2023, 14 tahun mereka berpesta, pamer, dan baik-baik saja. Semua aman terkendali dalam hidup dengan gaya yang sangat tinggi. Miris, apa fungsi dan tugas mereka ya? Atau karena sudah tahu sama tahu, akhirnya mereka hanya memproses ketika sangat heboh. Atau salah satu keapesan mereka ya viral ini. Kemana saja mereka coba? Di depan mata mereka loh ini. Opini yang dikeluarkan oleh lembaga negara mengenai keuangan, namun sering ngaco. Berapa saja bupati gubernur yang mendapatkan WTP namun kecolok KPK atau yang diberi catatan padahal kinerjanya bagus. Sayang, mereka tidak pernah menjadi tuntutan ketika ada masalah keuangan. Mereka diam 1000 bahasa, padahal opini mereka sering menjadi jargon kesuksesan. KPK, kejaksaan, kepolisian yang sering dituntut dan dilabeli mandul. Padahal BPK jauh lebih buruk dan malah didiamkan. Mengklaim diri sebagai pilar keempat demokrasi, memberikan tekanan pada kasus-kasus khusus. Namun mereka biasanya hanya mengekor yang sudah viral di media sosial, baru mereka ikut-ikutan. Padahal jika mereka benar-benar menjalankan tugas mereka sebagai pembela kebenaran, pasti mereka menjadi benar-benar pilar, bukan sekedar tiang kecil yang mudah terbawa angin. Kini, tugas mereka malah mengekor pelaku media sosial. Mereka hanya nyanggongin medsos artis-artis media sosial. Mereka kutip, tambah sana-sini, jadilah berita. Hal yang sama terjadi dengan kasus-kasus viral lainnya.
Memang tidak ada yang salah dengan cara mendapatkan berita dengan cara demikian. Namun toh mereka sebenarnya bisa jauh lebih mumpuni dan menjadi pilar demokrasi benar-benar jika mau sedikit saja kerja keras. Penghargaan bukan pada karakter. Lihat saja di lingkungan kita, bagaimana orang memuja dan menjadikan kadar penghormatan itu harta atau kekayaan. Orang kaya akan mendapatkan tempat terbaik, dihormati dan menjadi pusat perhatian. Padahal hartanya dari mana belum tentu dengan cara yang benar. Penghormatan akan kepemilikan, gelar agama yang tidak selaras dengan perilaku, itu sudah seharusnya ditanggalkan. Orang mendapatkan penghargaan dan kehormatan ya karena kerja keras, jujur, rajin, dan penuh semangat dalam bekerja. Tidak ada yang salah dengan kekayaan, harta benda, dan kepemilikan. Keliru ketika cara mendapatkannya dengan cara yang salah, kriminal, atau merugikan orang lain dan atau negara. Mosok membedakan ini saja tidak bisa? Memahami agama secara salah. Agama semata ritual. Bagaimana hafal, fasih mengutip kata-kata suci, tapi berlaku maling, garong, penghisap darah rakyat dan negara. Mereka tetap saja mendapatkan penghormatan. Padahal ini kan perilaku munafik, tidak seharusnya demikian. Satunya kata dan perbuatan masih sangat jauh, begitu banyak dan dominan. Bagaimana para penyitir kata-kata saleh dan suci itu juga aling, miris, beragama namun tidak berbuah. Tidak seharusnya demikian ini. Sebaliknya, semakin tinggi mutu rohani, harusnya lebih baik dan bijak, bukan malah bejat. Agnes, kesalahan ABG yang membawa dampak luar biasa. Penganiayaan oleh Mario membuka tabir tayangan medsos dan ujungnya Kemenkeu dan Ditjen Pajak terbakar. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Susi Haryawan yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Agnes ABG yang menggoncang 300T di Kemenku. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.